Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia akan menemani Tribuners dalam beberapa waktu ke depan. Dan tentu saja edisi kali ini kita kembali dalam program Bincang Kampus. Dan tentu saja dalam program Bincang Kampus ini Tribun Timur akan menghadirkan teman-teman dari masing-masing kampus yang berada di seluruh Sulawesi Selatan, yang pastinya mahasiswa dan mahasiswi yang berprestasi, yang keren, yang akan bercerita dan tentu saja bertukar informasi bersama kita semua dan bersama Tribuners dimanapun berada. Dan tentu saja edisi kali ini kita sudah mengundang mahasiswa dan mahasiswi yang satu ini luar biasa. Kenapa Kinan bilang luar biasa? Karena mereka nih datang jauh-jauh dari provinsi sebelah, yaitu dari Sulawesi Barat. Nah, di Sulawesi Barat yaitu berasal dari Stein Majene, dan kita sudah hadirkan mereka semua langsung di studio Tribun Timur. Untuk itu langsung saja mengawali Bincang Kampus ini kita akan berkenalan dulu dengan mahasiswi dan mahasiswa yang cantik-cantik dan juga ganteng ya. Dan duduk di samping saya langsung nih Tribuners. Kalau gitu kenalan dulu mungkin yang di samping saya ini siapa namanya? Halo Tribuners, perkenalkan nama saya Swandi. Oke, halo Swandi. Oke, kalau yang di sampingnya Swandi siapa namanya? Oke, perkenalkan Tribuners, nama saya Nur Hikmah. Oke, di samping Nur Hikmah siapa? Halo Tribuners, perkenalkan nama saya Hasnawati. Oke, jadi ini ada Swandi, ada Nur Hikmah, dan ada Hasnawati. Selamat datang di studio Tribun Timur, selamat datang juga di program Bincang Kampus. Oke, ini gimana nih mungkin mengawali obrolan kita untuk kabar dan aktivitas kalian? Saya mulai dari cowok dulu deh, dari Swandi dulu. Swandi gimana kabarnya? Alhamdulillah, kami sudah sebenarnya sebagai sekedar informasi untuk Tribuners. Boleh? Kami di Makassar sudah 40 hari. Wow. Karena sedang melaksanakan program pengalaman kerja lapangan. Dan alhamdulillah selama lebih dari 1 bulan ini saya baik-baik saja. Alhamdulillah sehat ya, sehat dan baik-baik saja. Maksudnya 40 hari ini selama di Makassar baik ya? Oke, baik. Tapi gimana mungkin ketika datang pertama kali ke Kota Makassar, atau sebelumnya udah pernah ke Kota Makassar? Sebelumnya pernah, tapi sudah beberapa tahun yang lalu. Dan awal kami ke sini itu tentu ada perbedaan. Karena kami tinggal di Majene ya, dan tentu perbedaan dari segi jumlah penduduk, populasi, jumlah kendaraan dan sebagainya, tingkat kejahatan juga mungkin. Ini luar biasa ya. Agak harus beradaptasi, bisa bersosialisasi dan lain sebagainya. Tapi tenang Swandi, di Makassar sekalipun tingkat kejahatan yang mungkin seperti yang kamu katakan, tenang juga untuk tingkat keamanan di Makassar juga baik kok, ya? Sejauh ini aman kan? Sejauh ini aman-aman. Belum terjadi tindak kejahatan kan? Oke. Semoga juga tidak terjadi, betul. Doa harus baik. Thank you Swandi untuk opening yang luar biasa sekali. Selanjutnya saya mau ke Nur Hikmah. Nur Hikmah, gimana rasanya? Ini sama juga 40 hari berarti ya sudah di Kota Makassar. Gimana rasanya pertama kali, atau mungkin sebelumnya sudah pernah ke Kota Makassar? Gimana? Cerita dong. Baru pertama kalinya datang ke Makassar. Baik, oke. Itu gimana tuh waktu pertama kali dapat tugas dari kampus, terus yang ditunjuk nih Kota Makassar? Gimana perasaan Hikmah pada saat itu? Ya, perasaannya alhamdulillah senang bisa berada di PPL di Tribun Timur. Oke, baik. Nanti kita tanya-tanya lagi ya, kenapa bisa memilih Tribun Timur untuk dijadikan tempat PKL. Tapi jauh sebelum itu, waktu pertama kali Hikmah nih datang ke Kota Makassar, makanan apa yang paling pertama dicobain? Atau apa sih yang pertama kali dilakukan mungkin ketika datang ke Kota Makassar? Yang pergi jalan-jalan, Kak. Oke. Itu yang kayaknya sebagai mahasiswi nggak boleh lepas ya, adalah jalan-jalannya. Tapi belajarnya harus balance juga. Oke, thank you Hikmah. Selanjutnya ada Hasnawati. Hasnawati, ini kalau Hasna sendiri pertama kali ke Makassar atau sebelumnya udah pernah? Pertama kali, Kak. Pertama kali juga. Oke, jadi ini the first time. Ini kayaknya udah berulang kali ya. Oke. Hasna, gimana mungkin waktu pertama kali? Hasna ngapain aja atau kemana aja? Atau mungkin makan apa gitu? Nggak kemana-mana sih, Kak. Cuman di kos saja. Oke. Tapi waktu Hasna kan ini ngekos ya? Ngekosnya itu di daerah mana berarti? Di Cendrawasih, Lorong 15. Oke, jadi teman-teman silakan, Hasna lagi mau open house ya di sana. Boleh juga, Cendrawasih Jalan 15. Berarti dekat dari kantor juga ya. Baik, thank you nih teman-teman. Dan Tribuners, ini sebagai opening perkenalan mereka,
sekedar informasi juga bahwa memang mereka sudah sekitar hampir 40 hari juga menghabiskan waktu di Kota Makassar, tepatnya Tribun Timur, untuk sebagai anak PKL ataupun juga kuliah kerja ya. Seperti magang mungkin. Nah, dan uniknya lagi adalah seperti tema kita hari ini, belajar jurnalistik itu asyik. Gimana sih mungkin perspektif mahasiswa dan mahasiswi dari teman-teman dari Majene ini untuk menjelaskan perspektif mereka terkait bagaimana tentang ilmu jurnalistik itu. Mungkin saya pertama kemana dulu nih? Atau mau push dulu mungkin? Saya mungkin ke Swandi aja dulu ya. Ya, Swandi, seperti tema kita adalah belajar jurnalistik. Menurut kamu apa sih serunya belajar jurnalistik? Nah, ini sangat banyak. Kalau kita ditanya terkait dengan keseruan, banyak sekali sebenarnya, Kak. Mulai dari relasi tentunya, kita juga banyak turun terjun ke lapangan, banyak membangun persaudaraan dan berkenal dengan yang lain. Tetapi selain itu kita bukan hanya berbicara suka dan dukanya. Kalau kita berbicara masalah suka, dan memang kalau saya secara pribadi menyukai yang dunia jurnalistik, karena saya kuliah di STAN Majene karena saya memilih program studi komunikasi dan penyiaran Islam, dan di dalamnya ada kata komunikasi, dan tentu komunikasi tidak jauh pembahasannya terkait dengan jurnalistik. Makanya saya masuk di sana, dan saya beruntung karena di STAN Majene itu ada UKM Pers yang namanya itu adalah 5 Sidik, dan di situ proses kami belajar, berkembang dan berproses sehingga dunia keinginan kita, hobi kita, keinginan kita, kesukaan kita terkait dengan jurnalistik itu tersalurkan karena dengan adanya UKM Pers di kampus. Dan tentu kita bukan hanya berbicara praktek saja, tetapi kita berbicara dan belajar teori di kampus, di kelas, dengan dosen-dosen yang bukan hanya akademisi, tetapi juga ada dosen praktisi kami. Dan mungkin saya perkenalkan namanya silakan. Baik. Halo Pak Muhtar, siapa Pak Muhtar nonton ya? Kita sapa dulu. Lanjut. Kita mendapatkan banyak pelajaran, bukan hanya dari akademisi tetapi juga praktisi. Dan dengan kita belajarnya orang-orang praktisi, tentu juga semakin memberikan kita pengalaman yang lebih, pengetahuan yang lebih, dan tentu semangat dan spirit, serta juga mungkin bisa menjadikan itu sebagai cita-cita ke depan. Untuk bisa setelah kuliah kita bisa meniti karir di dunia jurnalistik. Baik, ini kalau penjelasan dari Swandi sangat komplit sekali ya, dari memang yang pertama kali menjadi sebuah program studi, kemudian dijadikan kegiatan sehari-hari, bahkan menjadi unit kegiatan atau UKM Pers yang juga ada di STAN Majene di sana. Kamu aktif juga di sana berarti. Di sana sebagai apa berarti di UKM Pers tersebut? Untuk tahun 2021 saya menjadi pimpinan redaksi. Wow, luar biasa. Hari ini mungkin sebagai pendamping adik-adik yang karena masanya sudah selesai ya. Oke, thank you untuk Swandi berbagi pengalamannya. Nah, selanjutnya mungkin saya ke Nur Hikmah. Nur Hikmah dengan jurusan yang sama, komunikasi juga pasti ya? Iya. Oke, kenapa sih kalian kompak? Kalau gitu pertanyaan buat Nur Hikmah, kenapa memilih jurusan atau program studi komunikasi? Kenapa? Karena belajar komunikasi itu penting. Dengan komunikasi mungkin bisa ini ya, banyak bertemu orang gitu. Baik, kalau di komunikasi sendiri Nur Hikmah jurusannya apa? Atau konsen yang diambil apa? Jurnalistik juga? Iya Kak, komunikasi dan penyiaran Islam. Oke. Nah, kalau di komunikasi dan penyiaran Islam, mata kuliah yang jadi favoritnya Nur Hikmah apa nih mungkin? Mata kuliah favorit? Iya. Lebih ke dakwah sih Kak. Oke, berarti Nur Hikmah ini lebih senang ke dakwah. Baik. Kalau di dakwah biasanya mata kuliah dakwah biasanya belajar apa aja sih Hikmah? Langsung praktek juga Kak. Langsung praktek. Masjid, ya. Kalau di STAN Majene sendiri bentuk praktek mata kuliah dakwah tuh biasanya bentuknya seperti apa mungkin? Contoh pelajaran yang diberikan oleh dosen di sana kayak gimana? Yang pernah Nur Hikmah dapat gitu? Biasa juga ke masjid Kak untuk melakukan manajemen dakwah, membentuk remaja masjid yang ada di daerah-daerah yang remaja masjidnya itu tidak terurus Kak. Oke. Nah, ini yang menarik nih Tribuners. Artinya di mata kuliah dakwah ini sendiri adalah bentuk praktek yang dilakukan turun langsung ke masjid-masjid. Sudah berapa banyak masjid sih untuk mata kuliah dakwah ini sendiri yang pernah dikunjungin oleh teman-teman dari STAN Majene?
Untuk yang di kelas saya Kak, Betul? ada 4-5 kelompok sepertinya Kak. Oh, 5 Tapi kelompok. saya berada di kelompok 1. Nah, kalau kelompok 1 masjid apa tuh? Desanya terpencil Kak di Oke, baik. Puare namanya. Namanya Puare. Nah, Lumayan bagaimana jauh, kegiatan selama dakwah itu mungkin Hikmah? Kan itu di desa yang terpencil ya, otomatis mungkin segala sesuatu sangat terbatas. Waktu Hikmah di sana, kelompoknya ngapain aja berarti? Apa bentuk kegiatan apa yang dilakukan dalam mata kuliah dakwah? Dalam Masjid tersebut ya? di masjid tersebut Hikmah ngapain aja, mungkin kayak gotong royong atau Kak, apa gotong gitu? royong, membantu Oke. membersihkan masjid. Baik, tapi seru. Seru. Oke, kita tepuk tangan dulu yuk buat Hikmah. Kayaknya Hikmah agak-agak deg-degan ya. Oke. Saya sedikit penjelasan tambahan. Boleh, boleh. Untuk Tribuners ya, karena di STEM Majene itu setidaknya ada 7 terdiri dari 3 jurusan dan 7 prodi. Salah satunya adalah program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Di dalam di komunikasi itu kita fokus di 3 hal. Pertama adalah fokus ke komunikasi, broadcasting, penyiaran, dan yang terakhir adalah dakwah. Oke. Nah, terkait dengan masalah dakwah, sebenarnya kita sejak semester 1 sampai terakhir adalah semester 5 kita belajar masalah dakwah tentang apa itu ilmu dakwah, ada mata kuliah ilmu dakwah, manajemen dakwah, praktikum dakwah, dan itu kita tidak hanya berbicara masalah teori lagi-lagi, tetapi bagaimana kampus itu menginginkan kita memberikan kontribusi kepada teman-teman Pada masyarakat ya. yang ada di Sulawesi Barat dan daerah terpencil pada khususnya. Seperti yang dikatakan tadi oleh Hikmah bahwa kita disuruh untuk membentuk satu remaja masjid. Kenapa demikian? Karena di Sulawesi Barat atau di Majene pada khususnya masih saja ada masjid yang ketika bulan Ramadan remajanya itu tidak hanya diam, artinya tidak melaksanakan kegiatan. Kita disuruh untuk hadir di sana, memberikan kontribusi, kan manajemen dakwah. Di dalam itu ada POAC, planning, organizing, actuating, controlling. Nah, kita mengaktualisasikan apa yang kita pelajari. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ, ketika kita sudah membina, membentuk, terakhir adalah kita mengontrol. Maka sampai saat ini kita tidak putus komunikasi dengan remaja masjid yang telah kita bentuk semester 5 ya pada khususnya, dan sampai saat ini kita masih senantiasa berkomunikasi dengan teman-teman yang kita bentuk remaja masjidnya. Di desa-desa tersebut Di ya. desa-desa tersebut. Baik, ini kegiatan yang sangat luar biasa ya. Oke, thank you untuk tambahan informasinya nih. Swandi luar biasa ya, kayaknya semua informasi dihafal nih sama dia. Tapi ini adalah bentuk presentasi dari seorang mahasiswi maupun juga mahasiswa terkait bentuk kegiatan, termasuk dalam hal ini adalah teman-teman dari STEM Majene yang juga banyak sekali Tribuners melakukan kegiatan-kegiatan positif. Untuk itu bagaimana mungkin dengan opini atau pendapat dari Hasna sendiri? Asma ya? Hasna. Ya, Hasna. Oke, untuk Hasna sendiri gimana mungkin Hasna? Apa yang menjadi kegiatan untuk bidang komunikasi juga kan sama ya? Untuk di bidang komunikasi. Kalau dari Hikmah kan dakwah nih. Kalau dari ceritanya Hasna sendiri apa? Jurnalistik, Oh, jurnalistik. Biasanya kalau di jurnalistik ngapain aja? terjun ke lapangan. Oke, ya terjun di lapangannya biasanya ngapain kalau Hasna? Ya kayak cari berita, belajar VO. Oke. Nah, kenapa sih kalau Hasna sendiri, Kak Kinan mau denger nih ceritanya. Dulu sebelum masuk kuliah, kenapa memilih jurusan komunikasi? Karena di kampung tidak ada yang jurusan komunikasi. Oke, jadi memilih di STEM Majene khususnya. Nah, kalau di STEM Majene sendiri gimana sih sistemnya? Apakah memang dia sistem ketika diterima gitu, ada pengumuman kan ya pastinya. Nah, waktu nama Hasna disebutkan menjadi salah satu lulusan atau mahasiswi dari STEM Majene, itu gimana tuh rasanya lulus di komunikasi? Bangga sih, Kak. Bangga. Bangga. Ya udah, kita tepuk tangan buat Hasna kalau gitu. Karena bangga gitu. Baik. Hasna, kan kamu nih komunikasi, terus juga jurnalistik. Nah, gimana mata kuliah yang menjadi sinkronisasi favorit kamu? Yang saya suka nih mata kuliah ini di jurnalistik. Kalau tadi cerita dari Hikmah kan tuh ilmu dakwah. Kalau dari Swandi itu lebih ke UKM gitu. Kalau kamu sendiri apa? Agak sama sih sama Hikmah. Oh, tadi sudah briefing ya berdua. Oke, baik. Berarti suka yang dakwah juga. Cerita menarik dari kegiatan dakwah yang pernah Asma sendiri lakukan apa? Kayak sama sih yang kayak
yang masuk di masjid, Di yang masjid. terpencil, yang kurang aktif remajanya. Oke, gimana sih mungkin apa namanya antusiasme warga di desa terpencil tersebut ketika kalian-kalian ini datang di sana? Gimana, Asna? Cerita dong. Ya, Gimana tuh waktu kalian ngelihat gini loh, kayak ngelihat kalian tiba-tiba datang, terus ada anak-anak Stain Majene nih, itu gimana tuh penerimaan mereka? alhamdulillah dengan terima dengan baik dan remajanya langsung ke masjid. Oh, berarti langsung ada perubahan ya. Keren-keren juga nih Next Time Majene karena langsung berubah, langsung datang. Oke, kita tepuk tangan dulu Tribuners. Wow, luar biasa. Seru juga memang jika ngobrol dengan teman-teman mahasiswi dan mahasiswa. Bagaimana tidak, karena kita akan sharing kepada mereka terkait bagaimana saja kegiatan-kegiatan mereka, apalagi dalam hal ini teman-teman dari Stain Majene. Dan satu informasi yang juga disampaikan oleh Suwandi bahwa mereka melakukan magang dalam rangka untuk menyelesaikan masa studi juga atau masa kuliah dalam tingkat S1 komunikasi. Nah, bagaimana mungkin cerita mereka sebagai penutup kita juga sebelum kita ke segmen berikutnya, yaitu bagaimana rasanya ketika kalian ditempatkan di Kota Makassar dan memilih Tribun Timur sebagai media tempat kalian KKN. Saya mau mulai dari siapa dulu ya? Dari Hikmah dulu deh. Hikmah, gimana rasanya ketika pertama kali dapat surat nih atau dapat rekomendasi bahwa Tribun Timur jadi tempat magangnya kalian? Itu gimana waktu cerita awal datang ke Tribun Timur? Cerita awalnya kan kita disuruh memilih lokasi PPL. Oke. Dan saya memilih di Makassar. Pas pembekalan ternyata diterimanya di Tribun Timur. Oke. Alhamdulillah bahagia karena bisa mempelajari tentang di perkoranan online dan elektronik yang ada di Tribun Timur. Oke, baik. Nah, ini sudah memasuki hari ke-40 berarti ya, sudah mau penarikan juga. Selama 40 hari itu sharing dong Hikmah dapat pelajaran apa aja? Atau apa sih yang menjadi pengalaman paling luar biasa ketika ditempatkan atau belajar bersama teman-teman di Tribun Timur? Pengalamannya saat terjun ke lapangan, mencari berita dan Pernah ke mana aja selama magang? Turun ke lapangan di mana aja di Makassar? kebanyakan di kantor sih Kak, Oke. ruang redaksi, menerima Menerima tamu tamu. dan dibuatkan beritanya. Dan pernah juga ke Hotel Claro, Iya? meliput dengan Wow. 4 teman yang lain Kak. Nah, tamu yang paling spesial buat Hikmah atau yang paling teringat pernah menghadapi atau menerima tamu dari siapa mungkin? Mungkin dari mahasiswa UMI Kak, karena Karena alma maternya sama, warna hijau. Terus apa yang menarik? karena mewawancara langsung dosen dari UMI Kak. Wow, jadi artinya seorang mahasiswi mewawancarai dosen. Itu pencapaian yang luar biasa juga ya. Oke, nah selain terima tamu, selain buat berita, apalagi mungkin pelajaran yang paling mengesankan yang didapatkan selama magang di Tribun Timur? Belajar VO Kak, voice Oke, over. voice over. Jadi nge-VO udah pernah juga berarti? Pernah Kak. Nah, selain itu apalagi yang biasa mungkin ini bentuk testimoni juga ya luar biasa dari teman-teman Stain Majene. Apalagi mungkin bentuk-bentuk kegiatan yang pernah Hikmah sendiri langsung dapatkan atau terjun ikut langsung apalagi? Pernah juga belajar editing video Kak. Baik. Jadi cukup banyak ya Hikmah. Ini artinya Hikmah dapat ilmu gratis banyak nih di Tribun Timur. Alhamdulillah. Oke, thank you Hikmah untuk ceritanya. Selanjutnya Asma nih. Nah, Asna sendiri gimana sih mungkin selama KKN ataupun juga magang ya di Tribun Timur belajar apa aja? Banyak sekali ya Kak, seperti belajar VO, nge-host, editing, dan cari berita. Oke, kalau berita favorit atau yang paling pernah dan yang paling diingat apa? Yang mahasiswa UT. Mahasiswa apa sayang? UT. UTEX, oke, baik. Nah, selain daripada itu, untuk penerimaan tamu biasa juga untuk Asna sendiri. Tamu yang paling diingat dari mana? Mahasiswa UT. Oh, oke. Sinkron ya. Oke, nah tadi saya juga sempat mendengar nih Tribuners terkait belajar tentang host. Oke, itu gimana tuh waktu belajar tentang host? Ya agak malu-malu sih Kak, tapi ya harus Dilawan ya.
Oke, luar biasa. Thank you Asna untuk ceritanya. Nah, yang terakhir kita akan dengar juga cerita dari Suwandi. Suwandi, gimana mungkin cerita sedikit dong bukan pertama ya, masa-masa KKN ataupun juga magang di Tribun Timur. Apa yang paling pembelajaran apa saja yang sudah didapatkan dan yang paling teringat gitu? Apa? Baik, mungkin sebelum saya jawab, saya mau bercerita sedikit terkait dengan latar belakangnya, bagaimana saya memilih Tribun Timur. Iya, boleh, silahkan. Nah, sebelumnya sebenarnya saya orang yang suka berada di zona nyaman, artinya tidak suka tantangan. Makanya ketika pendaftaran PPL, saya memilih untuk ditempatkan di Majene. Tetapi mungkin dosen melihat ada potensi, ada bakat di dunia jurnalistik, maka saya didorong untuk PPL di Makassar. Dan dari situ saya belajar bahwa sebenarnya kalau kita mau sukses, kita harus keluar dari zona nyaman dan kita tidak boleh begitu-begitu saja. Artinya kita harus memiliki banyak pengalaman di tempat yang katakanlah di alam bebas. Karena kami di alam bebas seperti Tribun Timur. Nah, terkait dengan apa yang sudah kami dapatkan di sini selama magang sebenarnya sangat banyak, Kak. Mungkin teman-teman yang lain yang magang karena di media lain juga ada, Kak, di Makassar, ada di TV dan ada juga di radio. Kami sangat beruntung sebenarnya karena bukan hanya belajar media online, tetapi juga bisa belajar broadcasting seperti hari ini, kemudian juga belajar editing video, belajar liputan. Tetapi kami lebih fokus ke dua hal. Yang pertama adalah liputan, di mana saya juga mau berterima kasih kepada Pak Imam dan Kak Asis yang telah membimbing kami selama ini, di mana kita disuruh untuk membuat berita, terjun ke lapangan, dan malam harinya itu kita evaluasi berita. Ketika berita itu dikatakan layak untuk dirilis, maka berita itu layak untuk dipublikasikan di media Tribun Timur. Dan sebenarnya itu sih, Kak, karena sekali lagi bahwa media-media lain mungkin hanya fokus ke broadcasting saja, tetapi kita banyak belajar di sini dan sampai juga kita diajar sekretaris redaksi terkait dengan manajemen media. Bagaimana transformasi Tribun Timur dari koran ke media online sampai kepada video yang yaitu YouTube dan Facebook, bahkan juga TikTok. Sehingga saya katakan kalau saya pulang dari sini dan membentuk media, saya bisa saingi Tribun Timur. Luar biasa juga ya untuk afirmasi positif yang didapatkan dari Suwandi. Tapi nggak apa-apa, percaya diri yang luar biasa tuh harus. Ini jadi motivasi Suwandi, artinya sudah belajar sekitar 40 hari di Tribun Timur yang diajarkan oleh Pak Imam maupun juga Pak Asis, ini harus dibawa pulang dan di-share ke teman-teman di Stein Majene gitu. Dan mungkin sebelum saya mau menyampaikan bahwa terima kasih kepada Tribun Timur yang telah memberikan kesempatan kepada Stein Majene untuk hadir PPL di sini. Sekedar informasi bahwa Stein Majene itu baru mau masuki usia yang ke-6 tahun, dan tentu ini menjadi pengalaman yang luar biasa. Dan kita yang pertama PPL atau magang di Makassar, dan kita menuntut adik-adik yang sementara mungkin nonton sekarang semester 6. Saya menantang semua teman-teman adik-adik untuk juga PPL di Makassar, khususnya di Tribun Timur. Tepuk tangan dulu dong buat Stein Majene. Luar biasa, terima kasih nih udah langsung closing statement nih Suwandi ya, tanpa di-announce, luar biasa. Baik, kalau gitu ini bentuk closing maupun juga harapan dari Suwandi. Nah, sebelum kembali lagi saya mau ke Asna lagi ya. Apa mungkin yang menjadi harapan atau ucapan apa yang ingin disampaikan teruntuk untuk Tribun Timur yang telah menjadi tempat belajar atau tempat magangnya Asna? Apa yang mau disampaikan sebagai closing statement juga? Semoga pelajaran yang diberikan di Tribun Timur bisa di-share langsung ke Stein Majene di kampus. Baik. Apa sih yang menjadi itu kan harapan ya? Apa yang menjadi targetnya Asna ke depan nih kalau udah selesai magangnya di sini? Pengen ngapain atau pengen jadi apa gitu? Pengen jadi Kak. Apa nih? Apa, hayo? Ya kayak Kak Kinan jadi. Boleh. Oke, boleh. Jadi host ya. Tenang. Tribun Timur akan selalu membuka peluang-peluang tersebut selama adik-adik akan selalu mau belajar gitu, Tribuners. Thank you untuk Asna ya. Baik, nah sekarang untuk Hikmah sendiri. Hikmah, apa sih yang ingin disampaikan untuk Tribun Timur atau harapan Asna ke depan? Pengen jadi apa atau apa nih targetnya setelah masa KKN ini atau penarikan magang ini telah selesai, apa? Untuk harapan di Tribun Timur, semoga
semakin sukses dan semoga viewersnya bertambah. Amin. Ya. Oke. Kalau target atau ke depan pengen ngapain nih? Semoga bisa jadi jurnalis, Kak. Amin. Jadi jurnalis yang jujur, baik, dan bisa jadi inspirasi dimanapun. Oke? Oke. Nah, tadi Sondi udah sebenarnya ngasih closing statement ya, tapi saya juga mau dengar kalau Sondi ke depannya pengen buat media yang saingin Tribun Timur, tapi kayaknya nggak bisa deh. Tapi kita doain ya. Oke, harus belajar dulu di Tribun Timur, baru bisa ngalahin Tribun Timur gitu konsepnya. Kalau Sondi sendiri apa yang ingin disampaikan mungkin buat sebagai penutup mewakili teman-teman yang lain, apa yang ingin disampaikan buat dosen-dosen mungkin atau juga seluruh sivitas akademika Stein Majene, kemudian kedepannya untuk Sondi sendiri pengen ngapain gitu. Silakan sebagai penutup. Baik, terima kasih. Pertama mungkin kita menyampaikan terima kasih sekali lagi, diberikan sungguh luar biasa pembelajaran. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah permohonan maaf apabila selama kami di sini ada tingkah laku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh Tribun Timur. Dan ke depan kami berharap sebenarnya kita bisa kita dijadikan citizen reporter, karena Pak Imam telah mengingat kepada kami bahwa setelah ini kita akan menjadi citizen reporter untuk melaporkan kejadian-kejadian yang mungkin kita saksikan di kampus dan kita kirim berita itu ke Tribun Timur. Dan harapan lainnya bahwa tentu sebagai mahasiswa Majene dan kampus Islam pertama, negeri pertama di Sulawesi Barat, kita berharap bahwa mahasiswa Majene itu adalah orang-orang yang sebenarnya berprestasi dan sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan antara mereka yang kuliah di katakanlah di Majene dan daerah-daerah lain di Makassar. Hal tersebut terbukti bahwa pada saat pelaksanaan Poros Intim yang di Gorontalo tahun yang lalu, Stein Majene itu berhasil masuk 10 besar di antara kampus-kampus yang lain yang tentu sudah lama berdiri. Yang ini kami sampaikan bahwa adik-adik yang mungkin saat ini masih bersekolah, yang masih duduk di bangku SMA, SMK dan sebagainya, jangan ragu untuk memilih Stein Majene. Apalagi Stein Majene kini tagline-nya adalah Stein Majene unggul dan malakbi. Dan bukan hanya unggul dari segi prestasi, tetapi yang paling penting adalah bagaimana sikap-sikap malakbi, kerendahan hati yang dimiliki oleh mahasiswanya. Selain itu mungkin satu tambahan lagi bahwa setelah ini sebenarnya kita beberapa kali apakah hanya formalitas disampaikan oleh Pak Imam bahwa kita ditawari untuk menjadi kontributor di Sulawesi Barat untuk Tribun Sulbar, tetapi tentu hal yang disampaikan itu menjadi motivasi kami memperbaiki diri karena sementara semester 7 dan selesai ini mungkin kita bisa belajar lebih banyak lagi untuk bisa menjadi bagian dari Tribun lah. Tapi tenang Sondi, ini bukan bentuk formalitas karena seperti yang Kak Kinan sampaikan di awal bahwa dimanapun kita berada, kalau kita pengen belajar, apalagi masalah dunia jurnalistik, bahkan hari ini tempat kalian magang dan belajar adalah Tribun Timur, tenang, selalu ada tempat buat kalian yang jelas kalian mau berproses. Itu yang jadi pesannya Kak Kinan, oke? Karena segala sesuatu yang instan itu nggak baik, gitu. Jadi harus sama-sama belajar dan berproses. Kalau gitu kita beri tepuk tangan buat Sondi, luar biasa sekali. Ini kayaknya ada pesan langsung buat Pak Imam ya. Semoga Pak Imam nonton ini juga nih, pasti senang dan bangga sama kalian. Kalau gitu terima kasih sudah di akhir-akhir KKN ataupun magangnya teman-teman dari Stein Majene. Ada Swandi, Hikmah dan juga Asma. Semoga kedepannya kalian sukses, cepat-cepat selesai skripsi dan welcome back to Makassar. Gabung sama teman-teman Tribun Timur dan sapa Tribuners dimanapun berada. Thank you, salam buat teman-teman dan juga seluruh dosen dan sivitas akademika di Stein Majene. Semoga Stein Majene seperti tagline-nya unggul dan malakbi. Luar biasa. Kalau gitu kita jumpa dulu atau say goodbye buat Tribuners. Apa nih? Oke, kalau gitu kita tutup aja dengan tepuk tangan yang luar biasa buat teman-teman dari Stein Majene. Baik, Tribuners, itulah obrolan kita untuk sesi pertama di Bincang Kampus ya. Edisi spesial khusus buat teman-teman magang dari Stein Majene, khususnya di program Tribun Timur bersama program Bincang Kampus. Untuk itu sampai kita break dulu, mungkin kita akan bertemu lagi di segmen kedua dengan mahasiswi dan mahasiswa lainnya dari Stein Majene yang kita juga bakalan tanya gimana mungkin experience mereka terkait magang di media Tribun Timur. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali seusai jeda berikut dan terima kasih buat tiga ya mahasiswi dan mahasiswa dari Stein Majene. Dadah Tribuners, kita kembali lagi seusai jeda berikut.
Amin. Iya dong. Oke. Udah bagus semua loh materinya. Udah mantap. Kalian sudah kirim linknya ke dosen-dosen? Sudah. Ih, pintar. Udah mantap. Gimana rasanya? Enak? Deg-degan loh dia berdua. Asma sama Hikmah. Kak Kinan nggak usah jelaskan ya tata letak kameranya buat kalian bertiga sudah tahu, toh? Bisa. Iya, betul. Saya ini. Yang mana? Kalau kita yang mana beda? Iya, pintar. Oke, Kalim gimana? Bisa? boleh sama kayak gitu. Iya. Oke, Tribuners, thank you. Masih setia menyaksikan program Bincang Kampus bersama Tribun Timur. Dan tentu saja kembali lagi bersama saya, Kinan Aulia. Nah, di segmen kedua, seperti di segmen pertama kita masih bersama mahasiswi dan mahasiswa dari teman-teman Stein Majene yang pastinya akan berbagi bersama kita semua. Dan kalau di segmen pertama tadi ada 3 perwakilan, ini juga ada 3 perwakilan lagi nih. Dan mereka semua ini juga merupakan teman-teman ataupun juga mahasiswa dan mahasiswi yang juga turut magang di Tribun Timur. Gimana mungkin keseruan dan experience person dari mereka masing-masing? Kita bakalan tanya-tanya. Tapi sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan kayak gini, nggak kenal maka nggak sayang maka nggak dekat. Oke, karena di samping saya sudah sangat dekat, langsung saja Tribuners kita berkenalan dulu dengan di samping kanan Mbak Kinan. Ada siapa dan di mana? Halo Tribuners, Oke. Perkenalkan nama saya Mursyida Auni. Oke, akrab disapa siapa mungkin Mbak Akrab Syida? disapa Ida. Oke, dipanggil sayang boleh? Boleh. Oke, Ida sayang. Oh, asal halal. Oh, cuco, betul. Ida apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak. Baik, oke, fresh banget ya Ida nih. Kalau kita lihat memang Masya Allah manis banget. Oke, Masya Allah. Thank you Ida. Di samping Ida ada siapa nih? Ini menjadi cowok paling di tengah ya? Iya, Oke, Kak. Harus berubah formasi, Kak Di. Oh iya, siap-siap. Ini ada siapa dan di mana? Halo, Kak Tribuners. Perkenalkan nama saya Abdul Pain, akrab disapa Pak Ika. Pak I. Saya asal dari Polewali Mandar. Oke. Oh, tadi lupa nih, kalau Ida asalnya dari mana? Asal saya dari Mamuju Tengah. Oh, ini Mamuju Tengah, ini Polewali. Polewali, tapi disatukan di Stein Majene. Asik. Oke, Fai, Ida, dan ini ada siapa? Atira. Atira dari mana? Pambuang. Majene. Oke. Pambuang itu daerah mana sih? Kecamatan itu Kecamatan Majene. ya. Iya, Oh, tetap di Majene juga. Baik. Kalau gitu sapa dulu dong mungkin semua Tribuners. Hai Tribuners. Oh, lebih duluan ya dia. Kompak dong namanya. Halo Tribuners. Oke. Lucu-lucu juga ya Tribuners dari Majene ini luar biasa effortnya mereka. Nah, baik. Di segmen kedua ini sama teman-teman di segmen 1. Kak Kira ini pengen tanya mengenai aktivitas kalian, kesehariannya, sama yang paling penting adalah gimana rasanya magang di Tribun Timur dan belajar jurnalistik itu seasyik apa sih? Saya mungkin mulai dari Ida dulu deh. Ida ini kan mengambil komunikasi juga ya. Terus awal ceritanya tuh gimana sih? Kenapa suka belajar komunikasi gitu? Oke, halo Tribuners. Akan share kepada teman-teman kenapa saya ambil komunikasi, karena pertama saya melihat ada passionnya Kak di komunikasi. Ya, iya. Saya suka berpublic speaking, saya suka tentang dakwah, dan kebetulan saya juga suka dunia tulis menulis. Makanya kenapa saya memilih komunikasi dan penyiaran Islam yang di Stein Majene. Baik. Nah, uniknya lagi adalah kenapa mungkin memilih Stein Majene sebagai kampus ya, tempat melanjutkan pendidikan tingginya Ida. Kenapa memilih Stein Majene? Karena Stein Majene akan diiming-iming menjadi sekolah negeri pertama Islam di Sulawesi Barat yang yang akan gempar Kak, begitu, yang pertama kalinya langsung wow begitu Kak. Oke, saking gemparnya Iya. sampai-sampai mahasiswa dan mahasiswanya langsung ada di Kota Makassar ya, tepatnya duduk bersama Kinan nih di Tribun Timur. Betul, Kak. Luar biasa. Tepuk tangan buat Stein Majene. Oke, nah ini cerita versi Ida nih Tribuners ya, adalah memang banyak sekali yang bisa didapatkan untuk bidang komunikasi. Nah Ida, ini ada 3 passion yang tadi kamu sampaikan. Khusus Kak Kinan tertarik juga dengan passionnya Ida di tulis menulis. Apa sih mungkin pengalaman yang paling unik di bidang tulis menulis yang selama masa kuliahnya Ida kemarin?
sampai hari ini ya. Ya Kak, kenapa saya suka menulis? Karena saya pertama suka membaca. Saya juga kadang bilang, bagaimana Di kalau saya juga menyalurkan karya saya melalui buku. Tulisan gitu ya. Terus pas COVID kemarin Kak, Corona, kita semua harus offline kuliahnya. Betul. Makanya saya produktif Angkatan menulis. pandemi kamu ya. Ya. Sama-sama tenang. Makanya saya produktif menulis di situ Kak, pengalaman yang sangat berkesan bagi saya. Kita aktif menulis blog, saya punya blog pribadi dan alhamdulillah juga sudah diterbitkan Kak karyanya melalui buku. Wow, luar biasa. Mahasiswi dari STAN Majene bukan hanya aktif menulis bentuk tulisan, tapi juga sudah diuploader ke bentuk blog. Ini luar biasa nih. Oke, thank you Ida ya untuk pengalaman opening yang luar biasa. Nah, kalau buat Pak I sendiri. Iya Kak, siap. Ya, siap gitu. Pak I, kamu tuh ganteng ya? Alhamdulillah. Baik, memperbaiki baju langsung. Oke. Nih cewek-cewek atau mahasiswi-mahasiswi teman-teman STAN Majene yang nonton ya udah pada klepek-klepek ya. Baik, tapi jangan cuma ganteng doang. Ya, Dengerin dong ceritain dong mungkin untuk kisah-kisah gimana ceritanya nih seorang Pak I bisa memilih STAN Majene menjadi kampus pilihannya dan mengambil bidang atau prodi komunikasi. Itu gimana nih? Ya, yang pertama Kak, selesai SMA Kak, kemarin saya sempat menganggur Kak dulu 1 tahun Kak. Menganggur karena tidak ada keinginan untuk kuliah Kak, tapi itu seriusan? Iya Kak, serius. Kemarin sempat menganggur setelah SMA, tapi kan teman-teman saya berada di lingkungan dengan teman-teman yang notabene berpendidikan semua Kak. Ada yang kuliah, pada saat itu mereka kuliah semua. Kak, dan pada saat itu kan ya kalau sama-sama anggota teman-teman kayak pasti dipanggil, kenapa tidak kuliah? Ditanya, kuliah di mana? Saya tidak kuliah. Kuliah di rumah ya, mau gitu. jawab bagaimana mau jawab bagaimana? Akhirnya saya juga termotivasi untuk kuliah dan kemudian didorong orang tua dan keluarga. Bagaimana kalau kuliah di STAIN yang dekat begitu Kak. Dan akhirnya saya ambil di STAIN dan saya ambil prodi komunikasi dan penyiaran Islam karena saya mau belajar 3 Kak. Yang pertama komunikasi, kemudian broadcasting, dan tentunya adalah tentang dakwah Kak. Jadi komplit Kak. Belajar komunikasi, belajar juga penyiaran, kemudian belajar juga tentang dakwah Kak. Oke, kalau di broadcasting apa nih bidang yang paling pengen dipelajarin? Broadcasting Kak seperti sekarang Kak, Kak, menyiar Kak begitu, menjadi presenter Kak. Presenter, ya, gitu, Kak, luar biasa. Boleh dari segi wajah ini udah lolos lah ya. Amin, Amin. Tapi semua pastinya itu butuh proses dan belajar. Tapi saya yakin anak-anak STAN Majene ini mahasiswa dan mahasiswanya aktif-aktif semua. Nah, di samping itu sebelum saya ke siapa namanya? Atira. Oke, diingatkan kembali sebelum ke Atira. Pai lanjutkan lagi mungkin. Nah, ketika kamu memilih bidang komunikasi dan STAN Majene dengan cerita dinamika ya di kehidupan kamu itu, akhirnya apa yang membuat kamu mau gitu belajar komunikasi selain ingin jadi presenter maupun juga penyiar berita? Untuk dakwah sendiri apa sih yang menariknya untuk dakwah nih? Ya baik Kak, pertama saya sampaikan Kak bahwa saya ini Kak tinggal di pedalaman Kak ya, di kampung yang termasuk ya, kemudian di sana sudah banyak anak-anak yang sudah mau belajar tapi tidak ada yang menjadi mentor untuk anak-anak di sana. Jadi saya memberanikan diri untuk bisa menjadi terlalu kalau bilang teladan begitu Kak. Jadi terpaksa untuk mau belajar, menjadi relawan, menjadi relawan untuk teman-teman di sana. Dan alhamdulillah Kak sampai sekarang ya sering baca khutbah di kampung Kak ya. Luar biasa. Iya Kak, jadi kan itu outputnya dari belajar di kampus Kak, belajar di kampus dan akhirnya bisa Kak menjadi khatib Kak di kampung begitu. Oke, itu untuk menjadi khatib sudah berapa tempat nih yang pernah mungkin jadi pengalamannya Pak I sendiri? Nggak sih Kak, mungkin ada beberapa masjid Kak begitu. Luar biasa, tepuk tangan yuk buat khutbah yang luar biasa ya. Nanti kita tes dia gimana mungkin bentuk khutbah ya. Oke, baik. Selanjutnya untuk Atira sendiri. Oke, biasa akrab disapa siapa sih kalau Atira? Atira saja gitu. Oke, baik. Buat Atira sendiri, ceritain dong mungkin first impression-nya ketika bertemu ataupun juga menjatuhkan pilihannya ke STAN Majene, kemudian mengambil program studi komunikasi. Itu gimana tuh? Ya, awal lulus Kak, sempat daftar SB di Makassar, terus tidak lolos. Oke, nggak apa-apa, kita sehati, temenan. Terus orang tua juga larang lanjut di Makassar, jadi lanjut di Majene saja. Oh, mungkin ada kekhawatiran ya.
Oke, dan ceritanya gimana tuh sampai bisa memilih program studi komunikasi? Pertama lihat-lihat dulu jurusannya Kak, terus kayaknya seru ini kalau ambil komunikasi. Berarti dia lihat dari bentuk seruan yang unik juga ya, ini unik juga, oke. Seru, terus lihat di internet apa itu komunikasi penyiaran Islam, terus tertarik Kak di jurusan itu. Nah, kalau versinya Ida dan juga mungkin Pak I itu hampir-hampir mirip ya. Mereka memang actually fokus ke broadcasting, terus juga karena ada dakwahnya dan juga ada yang suka nulis. Nah, kalau cerita opini atau versinya si Atira nih apa mungkin? Kalau saya ke jurnalistik, tapi yang di belakang layar seperti fotografer, meliput Kak. Nah, rasanya sekarang berada di depan layar gimana nih? Oke, kalau orang Makassar bilang agak domba-domba ya. Beda Kak. Beda-beda. Ya, tapi nggak mesti selalu depan layar. Bahkan suksesnya sebuah program di media itu juga adalah teman-teman yang ada di belakang layar. Mereka tuh juga ujung tombak. Jadi nanti kamu bakalan jadi ujung tombak, oke? Jadi kalau dikasih pilihan di belakang layar apa posisi apa yang sedang sekarang dipelajarin oleh Atira sendiri? Edit video Kak. Oke, bagian editing ya. Oke, thank you untuk ceritanya Atira, luar biasa ya. Jadi emang berbeda-beda nih Tribuners. Lantas seperti apa mungkin cerita mereka dengan pembelajaran jurnalistik yang begitu asyik, terutama ketika ditempatkan di Tribun Timur. Untuk Ida sendiri, Ida ini sudah keberapa kali sih mungkin ke Kota Makassar atau mungkin sebelumnya sudah pernah? Sebelumnya pernah Kak, tapi beberapa tahun yang lalu dan alhamdulillah ini yang pertama kalinya pas ngampus. Maksudnya pas kuliah. Kuliah dan dengan waktu yang lama ya? Iya, 40 hari. Sebulan lebih. Iya. Oke. Nah, waktu pertama kali dapat surat ataupun juga dapat hasil keputusan dari pihak kampus, terus Ida ditempatin di Kota Makassar, kemudian di Media Tribun Timur, itu gimana awal ceritanya? Senang sih Kak, karena kita akan pergi jauh, merantau jauh untuk menambah wawasan yang beda dari yang lain. Ya, beda di Mamuju, beda sama Majene. Ini akan menambah kita untuk baca karakter orang Kak yang beda-beda. Akan ketemu sama kan Makassar julukan kota pendidikan Kak. Betul. Makanya kita sebagai akademisi senang loh rasanya ditempatkan dari kampus yang masih baru tapi jauh di Kota Makassar ini, kota pendidikan ini sendiri. Gitu Kak. Gitu ya. Terus kemudian akhirnya setelah Ida mendapatkan konfirmasi kembali bahwa Tribun Timur nih jadi tempat magangnya, gimana tuh? Apa cross check dulu atau gimana? Atau langsung wah luar biasa nih? Pasti cross check dulu lah Kak. Apa sih Tribun Timur itu? Oke, di mana tuh waktu cross check? Di kampus sendiri Kak, pas pembekalan. Ya kenapa di Tribun Timur? Apa di Tribun Timur itu? Apa gitu? Ya, ternyata Tribun Timur adalah dunia berita. Produksi berita mulai dari berita online, berita cetak maupun yang ada di YouTube. Terus dalam hati kecil ya tidak apa-apa sih karena memang saya suka menulis. Saya juga suka tentang dunia jurnalistik dan saya suka seperti kerjanya Najwa Shihab sih Kak. Oke, jadi saya senang sekali ditempatkan di Tribun Timur. Dan orang-orang di sini juga sangat welcome sama kami yang jauh-jauh datang belajar di sini. Gitu Kak. Luar biasa, tepuk tangannya buat Ida. Baik, ini artinya ada berbagai macam cerita dinamika ya sehingga kalian bertiga nih mendapatkan kesempatan untuk magang dan belajar banyak di Tribun Timur. Nah ini untuk versinya Ida. Kalau versinya Pak I sendiri gimana tuh waktu pertama kali mungkin mendapatkan ya informasi bahwa ditempatkan di Media Tribun Timur itu gimana tuh? Yang pertama mungkin ya pasti bangga lah Kak ya. Bangga bisa ditempatkan di Tribun Timur, salah satu media terpercaya di Indonesia Timur bahkan Indonesia ya. Jadi media yang menjadi viewers terbanyak Kak. Saya lihat saya cross check di Google, ternyata Tribun Timur ini luar biasa sekali Kak. Dan suatu kepercayaan bisa dikasih kesempatan misalnya meliput dan dirilis, dimuat di berita Tribun Kak. Itu suatu kebanggaan bagi kami Kak. Terima kasih banyak kepada media untuk bisa mempercayakan kepada kami gitu. Nah, selama di Tribun Timur dalam 40 hari itu kan pasti belajar banyak tuh. Belajar apa aja yang Pak I paling ingat atau yang menjadi favoritnya di bidang apa gitu? Kalau saya sih Kak, sebelumnya saya tidak tertarik di dunia menulis Kak. Malah kebalikan dari Ida ya. Setiap orang emang beda. Beda-beda Kak, tapi pas di sini ya
harus dituntut untuk menulis Ya, dan ada tugas ya, ada tugas gitu. dari tadi Pak Imam ya dikasih tugas, dan ada beberapa tugas yang dikasih kemarin ada kompoi dari PSI Makassar, kebetulan saya ditugaskan untuk meliput itu Kak, dan setengah matinya kemarin Kak pergi kejar-kejaran dengan narasumber, dan itu menjadi satu pengalaman Kak, pengalaman sangat luar biasa Kak, yang narasumber. Mengejar narasumber Iya, ya? Kak, iya. Sempat ke sini lagi, ternyata di sana lagi Kak, ternyata begitu Kak. Jadi Tapi seru Kak. gimana rasanya? Seru sekali Kak. Oke, ngerasa nggak sih pada saat mengejar narasumber itu ada challenging tersendiri? Apa ya Kak, justru itu menjadi pengalaman terbaru Kak, pengalaman luar biasa Kak menurutku Kak. Oke, baik. Jadi nanti pas pulang di Majene kejar-kejar narasumber lagi sudah hal yang Iya, sudah hal biasa. hal Apalagi biasa kan di ya? Makassar kan kita kenal dengan kota besar Kak, di kota besar justru kalau di Majene kan apa ya bisa dibilang kecil Kak. Iya. Jadi itu tidak menjadi masalah Kak kalau di Majene. Wih, luar biasa. No problem bagi Pak I ya. Thank you gitu, Pak I, baik. Nah, buat Atira sendiri, selama mungkin menghabiskan waktu di Kota Makassar, tepatnya selama masa-masa magang gitu, gimana sih mungkin waktu pertama kali dapat kabar dari pihak kampus kalau Tribun Timur nih jadi tempat magangnya kalian bertiga gitu? Cerita versi Atira gimana? Bersyukur Kak, karena apalagi sama-sama semua teman kelas Kak. Oke, jadi kalian satu Iya, kelas. kebetulan Baik. Kak, kebetulan. Kayaknya kalian ini nih ada sesuatu dengan pihak kampus ya. Kok bisa nih satu kelas? Enggak ya, itu bentuk rezeki Iya, ya. Kak, Iya betul, Kak, Kak. jadi Oke. tambah seru Kak, sama-sama kita pergi meliput di kota yang baru didatangi itu kan. Iya. Jadi banyak serunya Kak. Banyak Mulai serunya. pergi meliput sama-sama, naik Grab. Tapi nggak pernah kesasar kan? Tidak Kak. Alhamdulillah. Ada Google Map di. Iya. Baik, nah kalau versi Atira, mungkin tempat meliput yang paling diingat di mana nih? Atau pernah kerja berita yang paling seru apa? Kemarin ini Kak yang paling di Klaro Kak, yang Pekan Raya. Oke, jadi kalian ke sana juga. Iya Kak. Baik. Terus sempat jadi muat beritaku Kak. Wow, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Harus bangga ya, sekelas Tribun Timur itu bisa di upload Iya, Kak. ataupun juga dimuat di portal media Tribun Timur. Alhamdulillah Oke, sudah baik. Artinya tugas kalian nih tersampaikan dan Iya. terselesaikan. Oke, kalau gitu buat Ida nih, saya kembali lagi di Ida. Ida, ini kan sudah masa-masa akhir ya, mau penarikan. Nah, apa sih mungkin yang menjadi kesan dan pesan selama belajar di Tribun Timur gitu? Kesannya Kak, ya alhamdulillah ditempatkan di sini karena tempat ini luar biasa, tidak sembarang orang bisa masuk di Tribun Betul. Timur. Nah, kita mungkin ini takdir Tuhan, Wes, alhamdulillah. udah kayak judul film ya. Ya, bisa dijadikan film Betul, sama betul, Mama betul. nanti kalau setelah dari sini. Takdir Tuhan kita bisa ditempatkan di Tribun Timur, media yang sangat dipercaya, media yang sangat besar, dan media yang terus berkembang Kak. Kami sudah belajar sama sekretaris redaksi bahwa Tribun Timur itu selalu eksis dan paling duluan eksis daripada media-media lain. Itu kesannya Kak. Pesannya semoga Tribun Timur makin maju, makin sukses, dan semoga Tribun Timur menerima saya Kak untuk kerja di sini nanti. Ini kayaknya pesan spesial ya buat pimpinan redaksi. Oke, baik, thank you Ida. Nanti kita bakalan closing statement juga gimana targetnya Ida. Nah, untuk Pak I sendiri mungkin apa kesan dan pesan selama magang hampir 40 hari di Tribun Timur sebelum penarikan? Mungkin kurang lebih sama Ida tadi sampaikan. Jangan sama dong. Iya, iya. Enggak ya. Banyak terima kasih kepada teman-teman yang ada di Tribun, khususnya Bapak Imam, Kak Mehmet, ada Kak Uming yang telah mengajari kami selama di sini, belajar ngenulis, belajar nge-host, apalagi belajar dubbing. Itu sangat luar biasa Kak menurut kami. Dan pesannya mudah-mudahan media Tribun menjadi media yang terus terpercaya dan terus eksis di sekarang dan maupun akan datang. Gitu, Kak. Luar biasa, romantis ya Pak I. Ini romantis-romantis yang baik ya harus ya. Oke, Pak I juga pasti nanti kalau pulang akan se-eksis Tribun Timur. Amin, amin, Yakin Kak. Kak Kinan, Amin, amin ya. Oke, selanjutnya buat Atira, apa nih yang menjadi kesan dan pesan selama magang di Tribun Timur? Saya banyak terima kasih kepada Pak Imam, kakak-kakak Pak Imam yang di sini. Oke. yang terus mendorong kita semua untuk terus belajar walaupun masih malu. Ya, pokoknya banyak belajar dari kakak-kakak yang ada di Tribun. Oke, itu untuk pesan dan kesannya. Untuk kesannya senang. Ya, senang Kak.
dan bahagia. Oh, iya. Bahagia karena dari tadi Atira segmen awal sampai ini ketawa terus. Jadi memang dia vibes-nya nih vibes positif ya. Luar biasa. Oke, sebagai closing statement dari teman-teman Majene, terima kasih banyak ya. Mungkin saya mulai dari Ida dulu. Ida, apa sih yang menjadi target kamu ke depan? Mungkin pengen ngapain atau setelah selesai dari sini atau selesai kuliahnya, apa yang menjadi target kamu dan harapan kamu sebagai penutup juga dan yang ingin disampaikan juga terkhusus untuk Stein Majene. Halo Tribuners, yang ingin saya sampaikan bahwa dunia jurnalistik itu bukan hanya sekedar tulis menulis, bukan hanya sekedar cari berita atau apa, tapi dunia jurnalistik itu lebih dari itu teman-teman. Dunia jurnalistik itu asyik, kita bisa belajar apapun, ketemu dengan siapapun, dan satu bonusnya bisa makan gratis dimanapun. Kalau belajar dunia kayaknya jurnalistik. kalau Ida ingat makannya juga. Iya Kak, harus itu Kak. Oke. Target saya ke depannya semoga bisa sesuai passion saya Kak. Berharap bisa jadi jurnalistik, bisa menulis, bisa juga menyalurkan aktivis dan kritis saya melalui tulisan saya. Itu target saya Kak sebenarnya. Saya mau bisa menulis semua apa yang ada di isi kepala saya mau salurkan lewat tulisan. Semoga bisa, dan tentunya saya juga ada di bidang dakwah, dan di kampung saya sendiri semoga saya bisa menjadi pendakwah, atau bukanlah pendakwah Kak, jadi membawa nilai agama yang bisa positif lah Kak. Menyalurkan ke mereka. Bentuk-bentuk dakwahnya bisa dari tulisan, tapi bisa juga menjadi role model di kampung ya. Baik, tapi Kak Kinan yakin Ida bisa untuk mencapai itu semua ketika Ida mampu berproses dan belajar. Dan Tribun Timur selalu membuka peluang-peluang tersebut. Sekali lagi Kak Kinan katakan untuk teman-teman yang ingin belajar. Pak Imam mungkin udah siap nih, udah ready mengajar Ida ya. Selagi Ida mau diajar gitu. Oke? Tetap semangat Ida. Iya Kak. Kak Kinan bakalan tunggu menjadi jurnalis yang luar biasa nantinya. Kita bakalan tunggu nih berita-berita yang hot-hot ataupun juga berita-berita faktual dari jurnalis Ida. Amin. Luar biasa. Yang terakhir, sebelum yang terakhir ya kita ke Pak I. Ke Pak I nih, apa yang menjadi target dan apa yang ingin disampaikan mungkin sebagai closing statement? Pertama mungkin saya berterima kasih kepada dosen-dosen di KPI ya, telah mengajari kami banyak di kampus, mulai dari teori maupun praktek, dan akhirnya kami bisa ditempatkan di Tribun nih, hal yang sangat luar biasa menurut Kak, karena sudah ada memang bekal dari dosen sehingga kami sehingga tidak terlalu kaku ya Kak, tidak terlalu kaku di dunia jurnalistik Kak. Dan untuk pesannya, untuk target saya Kak nanti mudah-mudahan jadi bisa juga menulis Kak seperti teman-teman yang lain, dan bisa menjadi orang baik dan jadi contoh lah untuk teman-teman begitu lah Kak. Itu. Oke, kalau target pengen jadi apa? Jadi apa ya Kak? Jadi pendakwa Kak. jadi apa ya Kak? Jadi pendakwa jadi pendakwa. Tapi luar biasa ya. Pendakwa itu juga bukan sebuah profesi yang mudah, tapi Kak, membutuhkan proses belajar, latihan yang banyak. Tapi yakin nih nanti Kak Kinan kalau jalan-jalan ke Majene sudah ada jurnalis Ida, sudah ada ustaz ataupun juga Pak ya. Amin. Oke, yang terakhir Atira, apa mungkin yang ingin disampaikan buat Tribuners semua dan juga apa yang menjadi target Atira sebagai closing statement? Ilmu-ilmu yang saya pelajari selama di Tribun bisa saya aplikasikan nanti di dunia kerja Kak. Kalau sudah lulus. Baik, tapi lulus dulu ya. Jangan males kerja skripsi gitu. Nah, kalau target pengen jadi apa? Atau pengen ngapain gitu? Jadi wartawan. Di mana? Di Sulbar. Tenang, nanti ada, bukan nanti ya, sekarang sudah ada Tribun Sulbar. Silahkan untuk langsung menghubungi Tribun Sulbar. Pokoknya kalau ada rekrutmen jangan malu, jangan takut untuk mencoba. Sekecil apapun pengalaman kalian, karena kita tidak pernah tahu potensi kita itu bisa di bidang apa. Selagi teman-teman percaya diri. Oke, siap jadi teman-teman yang pede? Siap. Oke, baik. Kita berikan aplaus yang meriah buat teman-teman dari Stein Majene.
luar biasa ya. Ini aku bangga banget bisa duduk bersama teman-teman yang jauh dari Majene, mahasiswa dan mahasiswi yang sangat luar biasa, sangat aktif, dan juga terima kasih sudah memilih Tribun Timur yang mewakili seluruh keluarga besar Tribun Timur. Terima kasih sudah menjadikan Tribun Timur sebagai tempat kalian belajar, dan kami tunggu kalian menjadi keluarga besar Tribun Timur. Amin. Diaminkan sepanjang-panjangnya. Baik, terima kasih buat Ida, Pak dan juga Atira, dan tadi juga ada Asma, ada Hikmah, dan ada Swandi. Semoga kalian pada saat penarikan sukses setelah itu. Amin. Dan semua ilmu yang didapatkan di Tribun Timur bisa direalisasikan di Stein Majene, dan kalian semua bisa jadi duta ya di sana, jadi duta inspirasi. Amin. Baik Tribuners, waduh luar biasa ya. Kayaknya saya tidak ingin berpindah dari tempat ini kalau ketemu mahasiswi dan mahasiswa yang luar biasa banget. Nanti kita akan kembali lagi mungkin di program berikutnya, tentu saja bersama Tribun Timur, dan kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dari euforia teman-teman Stein Majene yang luar biasa sekali, mahasiswi-mahasiswa yang telah melakukan kerja kuliah lapangan ya, ataupun juga magang di Tribun Timur. Semoga kalian semua sukses, dan terima kasih juga untuk Sivitas Akademika Stein Majene telah bekerja sama dengan Tribun Timur. Sampai bertemu lagi di segmen berikutnya di program Tribun Timur yang lainnya, dan tentu saja selalu bersama saya Kinan Aulia, mewakili Tribuners, narasumber, dan seluruh kru yang bekerja pamit. Bersama Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia, saya Kinan Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Luar biasa.